Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah channel yang membahas tentang takbir mimpi. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang tersisa dari tanda kenabian selain berita gembira." Mereka bertanya, "Apa itu berita gembira?" Beliau menjawab, "Mimpi yang baik." Hadis riwayat Bukhari nomor 6990. Maksudnya adalah kenabian beliau. Artinya, setelah kenabian yang dikhususkan kepadanya, tidak ada lagi yang tersisa selain berita gembira. Disebutkan dalam firman Allah surah Yunus ayat 64, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia, bahwa berita gembira yang dimaksud adalah mimpi yang baik. Dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu ketika sakit yang mengantarkannya kepada kematian. Imam Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasai meriwayatkan dari jalur Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkap tirai, sementara kepalanya diikat atau dibalut, ketika beliau sakit yang akhirnya meninggal. Sementara orang-orang berbaris di belakang Abu Bakar, lalu beliau bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada lagi yang tersisa dari berita gembira kenabian, kecuali mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan kepadanya." Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah secara marfu, "Tidak ada yang masih tersisa setelah ketiadaanku dari berita-berita gembira kecuali mimpi." Abu Ya'la meriwayatkan dari hadis Anas secara marfu, "Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahku, tetapi masih tersisa berita-berita gembira." Mereka para sahabat berkata, "Apa itu berita-berita gembira?" Beliau menjawab, "Mimpi kaum muslimin adalah satu bagian dari kenabian." Al-Muhallab mengatakan, pengungkapan dengan bahasa berita gembira karena di antara mimpi ada yang berupa peringatan, dan itu adalah benar. Allah memperlihatkannya kepada orang yang beriman karena rasa belas kasihan kepadanya, agar dia bersiap-siap menghadapi apa yang akan terjadi. Ibnu Atin berkata, makna hadis ini adalah wahyu telah terputus dengan kematianku, dan tidak ada yang tersisa dari apa yang diketahui akan terjadi kecuali mimpi. Takwil mimpi tentang kematian dan yang berhubungan dengannya. Mimpi kematian ditakwilkan dengan penyesalan atas perkara yang besar. Jika bermimpi mati, kemudian hidup lagi, berarti dia akan berbuat dosa, lalu bertobat. Jika bermimpi mati tanpa sakit dahulu, dan tidak pula seperti orang yang akan mati, berarti umurnya akan panjang. Jika bermimpi mati, lalu melihat upacara kematian dan kumpulan orang, serta dirinya dimandikan dan dikafani, berarti urusan dunianya akan baik, tetapi urusan agamanya akan berantakan. Jika bermimpi anak laki-lakinya meninggal, berarti dia akan terbebas dari musuhnya. Jika bermimpi anak perempuannya meninggal, berarti dia akan berputus asa dari jalan keluar.
Jika bermimpi bahwa seorang pemimpin mati, berarti runtuhlah sebuah negeri. Runtuhnya sebuah negeri itu juga ditakwilkan dengan meninggalnya seorang pemimpin. Jika perempuan yang hamil bermimpi dirinya meninggal dalam keadaan hamil dan orang-orang menangisinya, tidak meraung-raung, dan tidak meratapinya, berarti dia akan melahirkan anak laki-laki dan bahagia dengan kelahirannya. Sebagian ahli takwil berkata, seorang perjaka yang bermimpi mati menunjukkan bahwa dia akan menikah. Jika orang yang bermimpi itu sudah menikah, hal itu menunjukkan bahwa dia akan menceraikan istrinya, karena kematian menyebabkan perpisahan. Begitu pula dengan mimpi mati seorang teman, menunjukkan bahwa dia akan berpisah dengannya. Wallahu alam. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jumpa lagi di tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.